faktanya kita miskin aja gitu loh. Kita nggak ada perbaikan dalam kondisi kehidupan kita secara real. Iya. Mungkin dibedakan ya pernyataan dan posturing tadi dengan apa yang misalnya dikerjakan gitu. ya Jadi belum tentu misalnya ketika seorang pejabat atau seorang pemimpin mengatakan dan posturing bahwa saya anti kolonial gitu ya, maka kebijakannya misalnya oh ya mengubah sikap benar. terhadap Belanda gitu. Kalau nggak ada Soviet, Amerika Serikat mungkin tidak akan mengubah sikapnya yang tadinya mendukung agresi militer Belanda. NTT mungkin Belanda mas, Iya. sama kayak Ambon kan, RMS tuh. Kalau nggak terjadi itu kayak gitu. Maksudnya RMS mungkin apa merdeka? Itu kan daerah timur tuh dekat dengan Belanda sebenarnya. Oh iya betul. Kenil kan, Londo Ireng gitu. Serius ini. Ya Masuk kayak gitu. kunjungi. Nah jadi kan itu gitu loh. Ya kemudian Ada ungkapan seksis yang sering Iya benar. gadis cantik. Benar. Ini pejabat-pejabat selain seksis juga salah. Nah, iya makanya dia kan Jadi gitu kadang sebel kalau ada yang mentalitas atau mindset itu kan yang kemudian juga kita lihat nggak berubah. Iya. Kan berganti. Itu menurut gue indikasi bahwa proyek dekolonialisasi kita nggak jalan gitu loh secara substantif gitu. Jadi kita terlalu heavy di simbolik dan itu juga akan bisa berpengaruh terhadap kebebasan. karena yang Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode ke-45 season 3. Di sini gue bersama Sofwan. Ya. Dan juga ada orang baru yang hadir di podcast, baru pertama kali hadir di podcast Bebas Aktif. Ini ada Mas Nandito atau bisa dipanggil Nandi aja. Apa kabar Mas Nandi? Baik mas, aman. Oke, jadi beliau ini sebenarnya adalah editor in chief kontekstual sudah selama hampir setengah tahun ini, dan juga mahasiswa support tulisan yang teman-teman kirimkan ke kontekstual, dan juga mahasiswa baru magister HI Universitas Indonesia. Jadi baru datang ke Jakarta juga. Selamat datang, selamat bergabung dengan Kontekstual dengan podcast Bebas Aktif. Karena ini udah lama lulus mas. Oke. Jadi kita sekarang kalau di tanggal, kita ada di tanggal 16 ya. Nah, kalau sekitar 79 tahun yang lalu nih berarti Malam Rengas Dengklok ya. Sedang terjadi penculikan. Berarti yang Soekarno-nya yang tua ya. Bung Karno baru nih ya. Sehari atau malam sebelum pengumuman kemerdekaan, yakni besok, yang mungkin ini ketika tayang sudah lewat gitu ya, tanggal 17 Agustusnya, itu kita merayakan hari kemerdekaan sekarang ke-79 besoknya. Dan sebagaimana yang biasa kita lakukan di tanggal 17-an di saat merayakan kemerdekaan itu, kita melakukan refleksi terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Terutama karena kemerdekaan Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di tingkat internasional. Betul. Kita 17 Agustus 1945, kenapa harus diculik Rengas Dengklok? Kan ada perdebatan kita harusnya segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak. Ya, itu pun berkaitan dengan faktor luar gitu ya, tanggal. Baru saja ada perubahan-perubahan besar dalam politik nasional ya, Hiroshima dan Nagasaki dibom, yang kemarin peringatannya tukang ngebomnya malah pada nggak datang. Gimana itu? Nah terus setelah itu Jepang menyerah tanggal 15 Agustus. Tapi pasukannya Inggris, pasukannya sekutu itu masih pada di Burma, masih pada di Myanmar. Jadi mereka itu belum bisa nyampe ke Indonesia. Kemudian ada semacam celah sejarah yang dilihat oleh anak-anak muda ini untuk ayo nih, mantap, harus merdekakan. Gitu. Jadi dorong. Ya karena mereka membaca politik internasional gitu. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita di malam kemerdekaan ini ya, untuk kemudian merefleksikan juga Indonesia di tengah dunia yang sedang
Panas. bergolak juga ini. Betul. Kalau awal abad itu biasanya memang banyak. Ini kan Roaring Twenties ini. Roaring 20s. Makanya. Bentar lagi abad ini interwar period. Lu iya ya. Ya, dan kita sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe di YouTube dan juga follow kalau kalian dengar di Spotify dan kanal audio lainnya, dan juga untuk follow semua sosial media kontekstual di Instagram, Twitter atau X, dan juga di TikTok. Dan juga jangan lupa kalau kalian mau mendukung kontekstual secara langsung, kalian bisa lakukan melalui traktir yang ada di link di bawah ini dan juga di deskripsi. Oke. Dan kita ngebahas politik bebas aktifnya sekarang mungkin akan lebih khusus karena kan pemerintahan yang sekarang akan segera berakhir dalam waktu 2 bulan gitu. Yakin segera berakhir. Orangnya ganti ya. Orangnya ganti, kebijakan luar negeri juga bisa beda dong. Karena kita bakal banyak. Nggak cuma KTP-nya aja yang berganti. Waduh, nggak doang KTP-nya aja. Sepertinya tetap ada perubahan yang lebih nggak lebih mendasar sih, yang lainnya juga. Oke. Itu kita akan bahas banyak berkaitan dengan pemerintahan yang akan datang, itu yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran gitu. Nah, jadi ini kan politik bebas aktif selalu dipatuhi oleh oleh semua presiden gitu. Kita nggak bisa bilang ada presiden yang kayaknya nggak bebas aktif nih. Nggak mau bebas, nggak usah yang nggak mau bebas, nggak ada dong. Nggak ada ya. Saya nggak mau aktif kayaknya juga. Nah. Ya, dan ini kan yang kemudian akan menjadi pertanyaan gimana kemudian politik bebas aktif ini diimplementasikan di era Presiden Prabowo gitu. Dan kita udah lihat dapat sneak peek-nya nih, karena beliau sangat aktif melakukan kunjungan luar negeri gitu ya. Karena betul. Secara tradisi itu Presiden-elect nggak pernah melakukan kunjungan luar negeri di Indonesia, kunjungan luar negeri sebelum dilantik. Ya, karena nggak ada Presiden-elect yang kebetulan menjabat Menteri Pertahanan. Betul. Tapi kalau bisa kita nangkep ya, jadi kan masih agak overlapping. Dia Menteri Pertahanan sekarang juga, tapi dia juga menjadi presiden terus. Cuman setelah terpilih di pemilu, jadinya meskipun kalau misalnya kita bilang agendanya dia sebagai Menteri Pertahanan ya, pasti di-greet selalu sama Head of State gitu. Iya, benar. Head of State. Iya, jangan sebagai presiden-elect. Jadi Prabowo sendiri sudah melakukan kunjungan pasca terpilih, dideklarasikan sebagai presiden terpilih pada pertengahan Maret kemarin, itu ke 12 negara. Jadi cukup banyak ya sejujurnya. Mungkin selain karena kebetulan menteri dan sudah terpilih jadi presiden, juga karena masa peralihan. Sebenarnya nggak ada sebutan masa peralihan ya, tapi kalau di Indonesia itu dari terpilih sampai kemudian dilantik itu panjang banget. Iya, panjang banget. Nggak kayak Inggris kan sudah berubah tuh. Iya, langsung ya. Kayak langsung Plank gitu. Minggu ganti. Langsung kurang berapa hari doang. Si Downing itu kan udah keluar ya. Udah ganti gitu ya. Langsung. Jadi cukup banyak waktu. Ini lama banget gitu. Jadi nego-nego dulu. Cukup banyak waktu buat nego-nego. Cari bagian. Biasanya yang menang nggak langsung punya mayoritas soal di parlemen. Waduh. Harus ada nego-nego dulu. Iya, nego-nego. Makanya harus ada yang ambil partai. Waduh. Bisa juga kita. Ya, intinya tapi kemarin Presiden Prabowo sudah mengunjungi 12 negara, ada 4 di Asia, 4 di Eropa, dan 4 di Timur Tengah. Jadi pembagiannya sangat cantik ini kalau kita bisa bilang. Apa tadi? 4 di Asia, 4 di Eropa, 4 Timur Tengah, dan 4 di Timur Tengah. Nah, negara pertama yang dikunjungi 31 Maret itu di Cina. Ke Cina. Terus habis dari Cina dia langsung ke Jepang. Ya, harus dong. Harus. Cina, Jepang, habis itu baliknya singgah dulu di Malaysia. Oke. Nah, itu di Malaysia. Terus sama ditambah lagi di kesempatan yang berbeda. Di Malaysia transit. Oh enggak. Waduh, jangan. Serius. Habis itu dia juga di akhir April dia ke Singapura. Itu untuk ke make sense. Forum Shangri-La itu. Dua kekuatan utama di kawasan Cina, Jepang, kemudian tetangga-tetangga yang paling strategis. Malaysia dan Singapura. Oke, nah itu kalau Asia nih menarik. Nah, terus kalau Eropa lebih menarik lagi karena agak susah memetakannya karena dia datang ke Prancis, Serbia, Turki, dan juga Rusia. Prancis karena banyak kerjasama keamanan kan. Iya, benar. Prabowo termasuk ketika jadi benar. Sering banget emang. Banyak ke situ.
Ya karena kan Prancis kan defense manufacturer gitu kan di Eropa, yang paling ya sekarang yang paling moncer dia lah gitu. Iya. Jadi ya memang semi presiden elect dan Kementerian Pertahanan. Iya. Dominan Menteri Pertahanan. juga. Iya. Ya. Ya, dan kemudian di Timur Tengah dia juga datang ke Uni Emirat Arab, dan ke Qatar itu bulan Mei, kemudian juga ke Yordania dan Arab Saudi itu di bulan Juni. Kalau yang Eropa tadi bulan Juli. Ya kalau yang Arab ini kayaknya nyambung sama Palestina ya. Kaitan dengan itu ya, atau soal investasi juga enggak? Kalau pembicaraan utama sih soal Palestina ya, gitu. Kalau yang gue cek. Nah tapi ini berarti kalau dari bacaan beberapa orang, tadi kita udah ada beberapa insight-nya ke negara-negara gitu. Kalau dari bacaan bukan beberapa orang, pengamat gitu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan ya, meskipun mereka coba nggak reading itu mas juga gitu, ini bagian dari nanti politik luar negeri Prabowo yang akan lebih pragmatis dan idiosinkratik. Posturing saya kemana-mana. Karena dari kunjungannya ini nggak kelihatan misalnya ada benang-benang yang kayak gimana gitu, tapi ya emang pragmatic interest Indonesia atau mungkin ya dia juga gitu secara khusus dalam keamanan. Gimana kalau terkait pembacaan seperti itu? Kalau aku sih yang ini sih mas di Eropa tadi ya. Lebih ke aku penasaran aja kenapa nggak ke US atau ke Inggris atau apa ya. Justru kebanyakan negara-negara yang kalau dalam deskripsinya itu kan tidak terlalu dekat dengan Western sebenarnya. Iya, jadi gue juga pembacaannya segitu keseluruhan. Ini nggak ada yang benar-benar pro barat banget. Ya mungkin kecuali Jepang lah. Tapi Jepang kan juga penting dalam konteks Asia. Iya. Yang barat per se enggak gitu. Enggak. Prancis kan difficult ally gitu. Kalau di barat dia nggak firmly within transatlantik gitu lah. Kan kalau Inggris gitu kan anak bengal. Kalau Prancis di Eropa, Prancis kan ribet gitu. Ini maunya apa sih? Sekutu tapi ribet. Nah, ya kalau menurut gue mungkin gue dulu ya. Itu sih sebenarnya dari kalau ke Amerika Serikat kayaknya nggak produktif buat sekarang karena mereka kan juga pemilu. Gitu. Nanti yang bakal presidennya nggak nyalon lagi. Jadi kata Biden sama-sama mau selesai juga nih jadi nggak begitu produktif gitu. Yang kedua ya kalau kita mau emang mencoba membaca emang bagian dari kunjungan awalnya ini kelihatan kayak nggak cenderung yang pro barat banget ya, tapi ya mungkin part of the reason adalah ya karena kepentingan Indonesia sekarang nggak begitu berkepentingan banget juga gitu secara barat kecuali Amerika Serikat gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongnya ke Inggris atau ke Jerman gitu misalnya mungkin nggak begitu ada dari assessment assessment kepentingannya terutama dalam keamanan juga mungkin nggak begitu nyambung sekarang. Dan tadi ya karena dia masih posisinya presiden elect sekarang juga lebih bebas gitu, maka ya kunjungannya ya sesuai prioritas dia, tapi itu nonetheless giving the first impression of his foreign policy. Kalau menurut gue itu membaca yang agak terlalu berlebihan sih. Oke. Gak apa-apa, kita berbeda aja. Jangan-jangan pembacaannya ya simply karena kebetulan undangannya dari situ. Dia belum punya kebebasan untuk kiri kanan menentukan high profile visit ke negara mana gitu ya. Kemudian ada mungkin negara-negara yang mengundang atau ada hal-hal yang kemudian berkaitan dengan Kementerian Pertahanan yang dimanfaatkan. Mungkin kalau kayak Cina atau Jepang itu memang menyengajai untuk mengundang. Saya yakin undangannya bukan presiden. Tapi menteri pertahanan sudah dari sebelum. Pasti untuk Kemenhan ya, untuk Menteri Pertahanan gitu. Ya karena kemudian hanya dengan itu prosedurnya mungkin jalan. Kalau ibaratnya presiden elect belum ada hak dan otoritas untuk menggunakan fasilitas. Menteri bisa gitu. Jadi saya kalau di pemerintahan kan nggak mungkin ngirim undangan selevel menteri hamin 2 minggu gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi sepertinya lebih karena ya ini adalah mitra-mitra pertahanannya. Benar. Terus Rusia, Prancis. Kenapa kemudian kebanyakan di negara-negara dia Turki yang nggak terlalu barat ya tadi karena salah satunya ya faktor institusional dari Kementerian Pertahanan Indonesia kan dulu kan pernah kena
sanksi dari Amerika Serikat misalnya, gitu ya, sehingga itu dari cabut ya 2019. Ya, sudah dicabut. Tapi kan itu memberikan pengalaman bahwa kalau kita mau memperkuat alutsista kita, misalnya nggak boleh bergantung pada Amerika, pihak yang bisa memberikan sanksi sebagai bagian dari intervensi politik gitu kan. Makanya yang kemudian dipilih adalah yang relatif nggak ada track record untuk ngasih sanksi begitu gitu. Kan juga mempengaruhi kalau proyek-proyek, kenapa Prancis, kenapa misalnya untuk cyber juga, kenapa ke beberapa negara ada banyak kandidat gitu ya, akhirnya yang dipilih yang di Skandinavia gitu kan. Jadi hal-hal ini yang kemudian menurut saya ada faktor path dependence gitu. Dulu ada masalah dulu, pengalaman dulu gitu ya, orang kemudian merasa bahwa kalau kita ke sana ada risiko untuk menghadapi sanksi, kemudian terjerat dalam situasi rivalry, jadi lebih enak untuk misalnya mendiversifikasi ke yang berbeda. Ada soal path dependence, ada kalkulasi soal strategic autonomy gitu ya. Itu yang kemudian membuat kenapa kemudian kunjungannya lebih banyak ke negara-negara yang tidak clearly Western ally gitu. Betul. Jadi lebih karena kebetulan faktor historis, faktor institusional, dan faktor strategis dari pertimbangan pengadaan alutsista membuat pengadaannya lebih banyak ke negara-negara yang seperti Iya. Setuju. Benar. Setuju juga. Cuman menurut gue itu tetap bisa bertemu presiden-elect itu tetap something significant gitu. Jadi udah terbangun rapport di awal, karena bahkan sekarang pun ya buat negara-negara di luar 12 itu, kalau sepengamatan gue ya mereka tuh berlomba-lomba buat bisa ketemu Prabowo dan lingkaran dekatnya. Jadi nggak semua Prabowo nih, just the name of you misalnya. Iya, jadi misalnya orang jangan dibongkar dong. Jangan. Baru datang loh. Kayak kita lihat kan lingkaran kata Prabowo gitu ya. Kalau gue saat melihat di bisnis maupun di diplomatik kayak Pak Hasyim ataupun dari yang kita juga itu Rahayu Saraswati, itu kan sangat di-approach juga sebenarnya dari luar gitu. Dan kalau dubes-dubesnya yang ada di Indonesia, kalau Prabowo-nya nggak keluar, dubesnya yang datangin Prabowo gitu loh, yang dia ngadain acara atau audiensi sendiri dengan Jadi sepertinya memang faktor lagi on demand. Tapi gue nggak tahu kalau apakah Jokowi dulu misalnya similarly on demand. Tapi sepengamatan gue kayaknya Prabowo ini mungkin on demand, tapi I want to test my minister. Ada. Kalau minister kan tapi beda-beda sektor. Ini langsung aja puncaknya nih. Jadi menurut gue faktor personality yang lebih kuat itu udah present gitu. Dari awalnya udah kelihatan gitu. Dan foreign policy presiden. Iya, foreign policy presiden. Nah, ini juga nanti ada gitu kan, karena berarti kemungkinan dia yang akan lead heading the Indian driving seat gitu ya dalam foreign policy Indonesia. Iya. Sebelumnya kan juga sudah sering tampil itu sebagai Menteri Pertahanan kan. Iya. Kalau dibanding sebelumnya kan tidak se-performance itu sih. Kalau secara performance tampil, bukan performance kan ngurusnya beda lagi. Public performance-nya Prabowo tuh lumayan. Kalau bukan lumayan lagi, tinggi ngurusnya. Ya karena memang ya mungkin bidang yang dia ikuti ya, karena sebagai tentara kan pasti terlibat isu-isu dia punya mitra-mitra internasional gitu. Jadi sesuatu yang dia familiar dan confident. Ini ada, kalau menurut gue ada bagus, ada jeleknya gitu. Bagusnya adalah ya kita punya presiden yang melihat bahwa hubungan internasional itu penting. Iya, ini positif. Itu bagus. Karena tidak perlu diyakinkan, Pak datang ke sini, Pak datang. Iya. Dia udah tahu, udah paham. Oh, ini penting nih. Jadi nilai pentingnya, karena ya pembangunan nasional kita juga akan sangat berkaitan dengan posisi Indonesia di kancah internasional gitu kan. Jadi ya setidaknya kita punya presiden yang paham bahwa hubungan internasional itu penting.
Tapi kemudian challenge-nya adalah kadang-kadang kalau presidennya terlalu kuat gitu ya, nanti ada kontestasi dengan minister ya. Ya biasanya institusi yang kemudian mengelola ya, dan menjadi penjuru dalam hubungan luar negeri Indonesia. Gitu ya. Kadang-kadang presiden punya satu visi tertentu yang mungkin nggak selalu sesuai pakem. Coba lihat dulu kasus Gus Dur misalnya. Oh iya. Apa ya? Kadang-kadang birokrasi kemudian harus mencari penjelasan. Iya benar-benar di luar koordinasi berarti. Gitu ya, karakter individu kuat. Nah, Prabowo ini juga sama gitu, karakter individunya kuat, punya satu pandangan tersendiri gitu ya, yang firm tentang hubungan internasional, yang ya tadi, yang kemudian mungkin nanti kita akan melihat ya, tentu saja kita berharap nanti bisa terkonsolidasikan dengan baik gitu ya, tetapi ya ini harus kemudian dikelola dengan baik. Kan Prabowo itu kan punya apa ya, satu konseptualisasi tentang bebas aktif. Nah sebenarnya ini klasik gitu. Iya benar. Kita masuk ke bebas aktif menurut Prabowo gimana? Kalau gue lihat sih Prabowo itu kan tumbuh di masa puncak perang dingin sampai akhir perang dingin. Betul. Dia prime time-nya kan di situ, di militer gitu. Jadi dia kemudian melihat dunia itu dengan pengalaman, bahkan terlibat langsung Mas di Timor Leste. Itu kan ada konteks perang dingin. Betul. Kayak gitu. Ya karena Timor Leste kan akhirnya diinvasi karena kekhawatiran ancaman komunis gitu. Jadi emang sangat kuat sekali perang dinginnya. Ya. Ya, sehingga saya melihat bahwa approach Prabowo dalam menghadapi hubungan internasional hari ini adalah kacamata utamanya adalah dia memindahkan perang dingin. Konteks perang dingin zaman dulu itu untuk membaca hari ini. Apalagi sekarang kan Cold War gitu. Ya, dilihat sebagai ya ini Cold War gitu. Makanya bebas aktifnya diterjemahkan dengan sangat klasik ya, dalam konteks waktu itu adalah ya saya datang ke Rusia, saya datang saya juga dekat dengan Amerika. Gitu loh. Jadi karena pendefinisiannya adalah perang dingin, cuma diganti aktornya Amerika Serikat dan Cina, Amerika Serikat dan Rusia dalam konteks ini. Jadi padahal gitu, mungkin situasi hari ini itu memang banyak kemiripan. Iya. Banyak juga hal-hal yang berbeda. Iya. Karena itu menjadi penting mungkin nanti siapapun yang membantu Presiden ini harus mengingatkan bahwa this is not 70s, this is not 80s, this is not 90s. This is ya sesuatu yang baru gitu, dengan tantangan-tantangan baru. Ada krisis iklim, ada misalnya kalaupun Cina dan Amerika Serikat berkompetisi, ini hubungannya nggak kayak Soviet dan Amerika Serikat pada waktu itu. Iya benar. Ada investasi luar biasa dari Amerika Serikat di Tiongkok juga banyak investasi di Amerika Serikat. Ada ya berbagai hal yang membuat gambarnya itu tidak 100% sama gitu. Karena itu sisi pronya, sisi positifnya menurut gue adalah Pak Prabowo ini foreign policy president, punya kesadaran bahwa hubungan internasional itu penting. Sisi challengingnya mungkin adalah bahwa satu mungkin akan kemudian memunculkan kontestasi dengan aktor domestik ya di dalam arsitektur politik arsitektur diplomasi Indonesia. Misalnya ya akhirnya kan akan ada mungkin balap-balapan atau tension atau rebutan pengaruh. Kalau zaman Orde Baru kan Soeharto, militer dan Kementerian Luar Negeri misalnya. Iya. Ini nanti mungkin juga akan ada semacam itu lagi dengan bentuk yang berbeda gitu ya. Atau dan yang kemudian berikutnya concern saya yang lain adalah Pak Prabowo ini kan
world view-nya sedikit banyak dipengaruhi oleh konteks ketika Pak Prabowo terlibat di dalam dinas ketentaraannya itu gitu. Sehingga konteks tahun 70-an, 80-an, 90-an gitu ya, itu menjadi frame of reference gitu, yang kemudian membuat penafsiran bebas aktifnya adalah penafsiran bebas aktif yang klasik gitu. Klasik. Yang kemudian mungkin tidak selalu sesuai dengan yang mungkin kita hadapi hari ini. Ada banyak kemiripan, tentu saja banyak yang relevan, tetapi ada hal-hal baru yang harus disesuaikan. Kemudian menurut gue harus harus diingatkan, harus dibantu gitu ya, harus didorong untuk bisa melampaui cara berpikir ini new cold war tuh. Ini is not a new cold war. Yes, there are some elements of cold war, some patterns yang mirip gitu ya, tapi this is a different beast. Betul. Dan kalau menurut saya ya sebenarnya bukan cuma bebas aktif itu doang pemahaman yang klasik, tapi politik internasional juga klasik gitu kan, karena dia sering bicara soal politik, dia mengutip Thucydides gitu. Kayak waktu di realis klasik. Jadi pasti penekanannya ya jangan lemah gitu loh, karena kalau lemah nanti ya bahkan sempat ada blunder kan, kayak bilang Gaza lemah gitu kan, salah atau yang lainnya sangat the weak must suffer what it must. Ditindas ya aja lemah. Nah itu satu, dan kemudian ya dua juga tadi kalau memperjelas sebenarnya kalau menurut gue ya jelas kondisi sekarang itu nggak sama kayak perang dingin dulu, karena ya bipolaritas yang sama tuh simply nggak ada gitu kan. Kita lihat ya kalaupun ada semacam dua kubu itu jauh lebih loose gitu, dan bahkan nggak benar-benar ada satu aktor yang sentral banget gitu ya. Kita lihat di kubu anti Amerika misalnya, apakah Cina sendiri gitu, tapi kan juga banyak BRICS. Ya ada banyak yang lain gitu yang betul. Jadi picture-nya lebih kompleks, dan kalau gue bakal lebih ya cenderung ngeliat ini kan sebenarnya lebih dekat ke multipolaritas gitu kan. Nah, ketimbang ke bipolaritas. Nah, ini yang kemudian juga perlu dipahami tentunya oleh Presiden Prabowo nanti ya, karena dia mesti menavigasi lanskap yang enggak cuma antara dua itu doang gitu loh. Jadi tidak hanya mendayung di antara dua karang, banyak karang. Mungkin harus karangnya di jembatani gitu, dijembatani kan. Udah nggak perlu mendayung, udah ada AI. Waduh ya. Udah bisa self navigation. Oke. Self driving car kan udah ada. Menurut Mas Nandi gimana? Kalau aku sih yang menarik itu untuk di highlight dari Prabowo tuh pidatonya di CSIS soal foreign policy sih. Dia itu sempat beberapa kali jelas menekankan nuansa anti kolonial ya. Terus dia ngutip gitu, dia waktu masih kecil, terus dia ngelihat kayak pribumi, anjing dan pribumi dilarang masuk di satu ruang apa gitu kan. Dia recall itu dan merasa kayak saya nggak suka. Dia secara personal merasa ya benar nggak boleh dijajah gitu. Benar. Kayak gitu. Ya itu yang sempat gue singgung juga di podcast dulu waktu masih Pilpres. Ada pelang verboden for Inlander gitu kan. Jarang buat anjing dan Inlander gitu. Nah itu satu contoh aja, tapi dalam pernyataan lainnya juga kolonialisme itu juga satu feature topik yang terus menerus muncul gitu dalam pidato Prabowo. Ini nyambung juga sama tadi pembacaan politik internasionalnya. Dan kali ini sama latar belakang pribadi Prabowo berada lahir dari keluarga yang terlibat dalam proses kemerdekaan itu. Benar ya. Jadi dan itu terinternalisasi sebagai bagian dari self image. Self image. Dia menjadi bagian dari keluarga nasionalis gitu kan. Iya. Terlibat dalam upaya
pembebasan, banyak kemerdekaan nasional gitu. Oke. Nah ya, tapi kemudian untuk sentimen anti kolonialisme ini kan sering termasuk oleh Pak Prabowo juga, tapi juga more generally ya. Kalau Pak Prabowo bilang ya kita jangan mau didikte oleh negara asing dalam apapun, kita dalam dagang dan juga pokoknya dalam our international conduct lah, dalam semua kebijakan internasional kita. Termasuk juga yang paling baru kan kenapa alasan IKN dipindah? Oh karena di Bogor rasanya kolonial. Ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue ngeliat kritisisme IKN itu mungkin malah lebih kolonial. Ini yang menarik nih kan, karena kalau dalam picture kita kolonialisme bukan picture kita ya, maksudnya pemahaman yang mendasarnya, yang kita historisnya. Kolonialisme berkaitan dengan penjajahan oleh bangsa asing, secara khususnya bangsa-bangsa Eropa Barat, gitu kan. Dan kemudian, tapi manifestasinya sekarang yang paling banyak gue lihat dalam pemerintahan yang sekarang dan mungkin juga yang akan datang itu nggak ada yang tahu, itu adalah bahwa kita ini harus lebih ke taraf secara penampilan gitu, secara jadi appeal agak emosional gitu, karena kita harus merasa setara gitu kan, bisa duduk sama tinggi, diperlakukan setara, tidak mau didikte dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya appeal-nya sangat emosional kalau menurut gue gitu, karena bagaimana rasa kita sebagai bangsa di panggung internasional itu diperlakukan secara sama. Tapi itu agak superficial. Tapi kecenderungan pasca kolonial kan begitu, makanya dulu bangun Monas, bangun monumen gede-gede itu bikin Olimpiade juga tuh. Ganevo kan? Itu kan sebagai bagian dari proses nation building itu ya. Jadi simbol-simbol itu untuk menunjukkan kita bisa sama, setara, bisa bikin hal yang besar juga, grandeur. Walaupun tentu dikritik banyak hal gitu. Iya. Ini kecenderungan pasca kolonial. Betul. Mereka butuh memberikan identitas baru kepada proyek yang kemudian menghendaki pengenyahan kekuatan kolonial tadi gitu. Jadi ini loh, saya adalah sesuatu yang baru yang sama-sama bisa grandeur gitu ya, sama-sama megah, sama-sama keren sehingga bisa sejajar. Dan si penjajah, kami nggak kemudian jadi terbelakang seperti yang mereka katakan, karena sistem kolonial itu kan mengatakan orang-orang yang terjajah itu belum mampu berpikir merdeka gitu, perempat manusia, setengah manusia gitu ya, belum bisa ngurus dirinya sendiri gitu ya, sehingga harus kami urus. Ini civilizing mission, ini misi pemberadaban, ini justru white man's burden gitu kan, kulit putih gitu. Justru kami ini menjajah ini baik hati gitu, karena membantu kalian menjadi lebih beradab. Nah itu kan yang kemudian dilawan dengan perjuangan kemerdekaan tadi. Nah sehingga di banyak negara ketika terjadi dekolonisasi, ekspresinya memang kemudian ekspresi yang seperti simbolik, karena pada dasarnya kemerdekaan itu kalau kita baca dalam literatur Hegelian gitu ya, gimana tuh? Seperti misalnya Axel Honneth kan bicara pengakuan struggle for recognition. Jadi relasi hubungan sosial itu, tindakan sosial itu tidak didefinisikan semata oleh fear seperti kata realis misalnya, tidak hanya didefinisikan oleh keinginan untuk maximizing istilahnya maximum individual well-being gitu ya, seperti yang dibayangkan oleh liberal gitu ya, atau utility maximizer ya dalam bayangan liberal. Tapi pengakuan sosial dia dibentuk oleh relasinya dengan orang lain, lalu ekspektasi yang dia harapkan dari orang lain tersebut gitu ya. Jadi orang itu marah misalnya, ketika saya marah itu bukan karena saya lebih miskin secara absolut dari orang lain. Jadi konflik itu tidak terjadi karena si miskin itu secara absolut lebih miskin dari orang lain misalnya. Tapi karena kemudian relasi sosial yang muncul bahwa si miskin itu kemudian nggak dianggap
sebagai orang, sebagai manusia nggak diperlakukan sama gitu. Mau masuk ke hotel dimasukinnya ya, kalau datang ke hotel naik motor kan dimasukinnya ke tempat yang lain dari mobil gitu kan, naik Avanza apa itu perlakuannya berbeda gitu. Sebenarnya at the heart of social conflict itu bukan hal yang materialnya, bukan fear-nya, bukan utility maximizing-nya, tapi relasi sosialnya tadi gitu ya. Sesuatu yang sifatnya relasional. Oke. Gitu. Nah, karena itu penjajahan itu kenapa dia menyakitkan? Bukan cuma karena cuma alam kita dieksploitasi, orang kita dieksploitasi. Dalam proses itu kita kemudian disingkirkan dari pengakuan terhadap kemanusiaan dan otonomi kita gitu loh. Jadi itu yang lebih penting. Karena itu ekspresi yang kemudian sering muncul ketika sudah merdeka adalah menegaskan self-esteem gitu ya. Menegaskan bahwa saya harus diakui gitu loh, bahwa saya bisa loh gitu ya. Karena yang terluka paling parah itu bukan soal miskin ya. Harga dirinya. Kok kayak milenial banget. Kalau bacaannya Soekarno seperti itu. Soekarno itu kalau milenial pada masanya kayak daripada Marxis gitu. Ada banyak aspek. Makanya dia menolak misalnya menjelaskan perjuangan kemerdekaan itu semata dalam kacamata kelas. Kan? Dia mengatakan di Eropa memang pengalamannya kelas, karena di Eropa rasnya homogen, ya, kemudian penindasannya terjadi di antara dua kelompok kelas. Jadi poinnya adalah aspek relasionalnya, penindasannya. Kebetulan kategori penindasannya itu kelas, sehingga bentuk konfliknya adalah konflik kelas. Tetapi di Asia, di Afrika, di wilayah-wilayah yang terjajah, itu enggak. Bentuk relasionalnya yang menindas tadi itu bukan tidak sesederhana kelas, gitu. Jauh lebih kompleks. Ada ras gitu ya, terutama ya orang yang dianggap sebagai lebih beradab tadi gitu ya, yang dianggap sebagai, kalau kata Soekarno adining bongso gitu ya, orang-orang kulit putih dengan yang kemudian diperlakukan sebagai seperempat dan setengah manusia tadi gitu. Jadi yang penting itu adalah penindasannya itu gitu ya. Dan penindasan itulah yang mendefinisikan saya dan mereka. Penindasan itulah yang mendefinisikan orang-orang yang kemudian merasa perlu pengakuan gitu. Jadi betul bahwa eksploitasinya penting, betul bahwa aspek materialnya penting, tetapi yang lebih penting adalah harga diri yang terluka. Oke, ya ngerti. Cuman kritik gue terhadap itu ya, dalam konteks bebas aktif itu kan, kalau kita baca juga tulisannya Bung Hatta itu sebenarnya ya kemerdekaan dan juga politik luar negeri bebas aktif itu enggak an end of itself gitu loh. Betul. Tapi justru targetnya adalah the ngomong gue bukan endorsement ya. Apa? Oh bukan. Gue itu menjelaskan. Menjelaskan. Iya. Bukan endorsing bahwa kalau begitu kita harus bangun monumen-monumen besar gitu. Iya. Takut nggak menjelaskan menjelaskan kenapa ada kecenderungan semacam ini negara-negara pasca kolonial. Betul. Yang menurut gue tidak selalu produktif. Ya, dalam derajat tertentu oke lah gitu ya. Tapi jangan jadiin prioritas. Nah sekarang kan bisa dipahami tapi jangan kebangetan gitu. Ya, nah sekarang kan ya terjadi itu kan, sekarang itu cenderung kalau menurut gue kebangetan. Nah gitu. Nah itu yang jadi objektif realnya gitu, yang kemudian bisa diukur dengan dengan angka, bukan masalah perasaan, itu kan adalah betterment of Indonesian people. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju, yang lebih makmur di antara lainnya kalau secara domestik, dan juga menjalankan amanat konstitusi lainnya seperti perdamaian dunia dan lain sebagainya. Nah ini kan yang kemudian bukan jadi sesuatu yang benar-benar terlayani gitu, serve dengan adanya kemudian menurut gue appeal yang terlalu banyak terhadap sesuatu yang simbolis gini. Benar. Nah, karena kan ya kita kebanyakan itu kita gimana misalnya kita nggak mau didikte oleh negara lain dalam perjanjian dagang gitu misalnya. Nah itu kan padahal kan ini proses negosiasi gitu loh, dan bisa jadi yang dikomunikasikan itu kan pasti melibatkan tawar menawar dan lain sebagainya. Nah itu justru
di satu sisi misalnya bisa kemudian membawa juga kebaikan bagi Indonesia gitu kan. Tapi apakah ini karena bicara sebagai yang sudah pernah di EU. Perspektif lain ya kan? Perspektif lain. Apakah the demand untuk bisa duduk setara, untuk gak mau didikte, itu justru bisa kontraproduktif terhadap misalnya perbaikan dari ekonomi dan nasib bangsa Indonesia sendiri. Benar. Misalnya seperti itu gitu kan. Dan kemudian di sisi lain juga kalau kita terlalu banyak di simbolisnya, kita merasa kita bisa bangun istana, kita bisa bangun monumen, kita dianggap setara dengan oleh negara lain. Itu kan di level identitas secara kebangsaan, kita boleh merasa bangga. Tapi secara material kalau kita nggak mendapatkan perbaikan, ya sebenarnya kan akhirnya agak kosong juga gitu loh. Kita recognition-nya dapat, tapi faktanya kita miskin-miskin aja gitu loh. Kita nggak ada perbaikan dalam kondisi kehidupan kita secara real. Iya. Mungkin dibedakan ya pernyataan dan posturing tadi dengan apa yang misalnya dikerjakan gitu. Ya. Jadi belum tentu misalnya ketika seorang pejabat atau seorang pemimpin mengatakan dan posturing bahwa saya anti kolonial gitu ya, maka kebijakannya misalnya akan jadi sangat resisten terhadap asing misalnya. Iya. Harus diingat bahwa dia bicara itu ada target audience. Iya, benar. Jadi dia bicara ke siapa? Nah, kalau dalam konteks yang CSIS kemarin ya bicara ke misalnya orang-orang Indonesia yang lagi kampanye, yang orang Indonesia itu cenderung nasionalistik gitu ya, sehingga benar. Tapi kalau kita misalnya cek pidato-pidato yang lain, lumayan kan tone-nya berbeda, menyesuaikan dengan audience yang dihadapi. Nah, ngomongan itu menarik juga soalnya setelah gue baca lagi tulisan Hatta itu sebenarnya lebih intended to Western audience kayaknya, karena dia tulisnya di Foreign Affairs. Dan justru ada mengklarifikasi beberapa hal yang kayak kita nggak komunis, kita nggak ini. Iya. Tapi kalau lihat konteksnya kan memang begitu. Iya. Aksinya adalah Hatta itu diminta oleh Bung Karno untuk kemudian membuat kabinet baru setelah kabinetnya Amir Syarifuddin sangat ini jatuh gitu. Iya. Kenapa jatuh? Karena perjanjian Renville. Benar. Jadi Renville itu yang ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat, ya kan, di USS Renville itu membuat selain soal isinya yang dipandang oleh banyak kaum Republikan sebagai pengkhianatan sebagai kompromi gitu ya, karena wilayah Indonesia kemudian sangat menyusut. Ini kayak Oslo lah kalau buat faksi-faksi Palestina sekarang. Iya. Ya mirip gitu. Nah jadi karena itu kemudian Amir dan kawan-kawan akhirnya terpaksa mundur gitu ya. Yang kemudian digantikan oleh Hatta. Hatta ini kemudian diminta untuk tidak mengikuti Renville gitu. Jadi tekanannya adalah karena kekuatan-kekuatan di bawah ini memang sangat nasionalis gitu ya, sangat bersemangat. Mereka akhirnya berhasil memaksa Amir mundur kan. Yang menggantikan Hatta, ya Hatta dapat beban dan tekanan untuk yang seperti itu juga gitu loh. Jadi kalau gue baca catatan-catatannya itu ya, di dalam parlemen itu ada kemudian tekanan-tekanan untuk kita memihak saja. Kalau katanya kita anti imperialis, ya memang kita harus bersama dengan kekuatan anti imperialis gitu. Dan kekuatan anti imperialis kan yang memposisikan diri sebagai kekuatan anti imperialis adalah Soviet gitu kan. Kemudian Hatta membuatlah pidato mendayung di antara dua karang tadi ya, termasuk kemudian menjelaskan bahwa Rusia saja, bahwa Soviet saja itu kebijakan luar negerinya berubah-ubah sesuai konteks kok gitu kan. Dia ngasih ya kan, dia apalagi Indonesia yang secara geografis kita itu berada di tempat yang di tengah-tengah geopolitik dunia gitu ya, di tengah jalur perdagangan dunia, kemudian masih sangat muda, sangat rawan kemudian terkena dampak dari Great Power Rivalry, sehingga ya
kemudian menjadi penting untuk punya panduan yang jelas gitu kan. Panduan yang jelasnya itu apa ya namanya bebas aktif tadi. Yang kemudian kira-kira ada 2 elemen yang penting, yaitu kepentingan nasional gitu, dan yang kedua adalah pemahaman terhadap konteks geopolitik ya, konteks internasional pada hari itu. Gitu. Jadi kepentingan nasionalnya itu tetap jadi panduan utama, tetapi dia diinterpretasikan bebas dan aktif itu sesuai dengan pembacaan terhadap situasinya pada waktu itu gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat dari asalnya ini kan perdebatan dengan faksi-faksi kiri gitu. Makanya memang audiensnya kepada, tapi dia juga kenapa nggak langsung naik ke belas gitu ya? Karena memang ya nanti akan membuat konsolidasi nasional akan gagal gitu kan ya, karena ya banyak yang masih melihat Barat sebagai kekuatan imperialis tadi kan, kekuatan asing. Amerika Serikat itu kan termasuk memberikan dana untuk Belanda ya dalam periode pasca dunia kedua, termasuk yang dipakai oleh Belanda untuk agresi militer. Pertama dan kedua itu ada duitnya Amerika Serikat juga. Baru kemudian setelah terjadi peristiwa agresi Madiun, Madiun. Kemudian Amerika Serikat melihat bahwa ini kaum nasionalis ini, kalau Amerika Serikat nggak mendukung para nasionalis ini, mereka akan pergi ke kiri gitu. Jadi ya daripada pergi ke kiri, kita asik kita mau di-stop kayaknya tuh dananya ke Belanda itu kan. Akhirnya Belanda, lu jangan repotin gue gitu kan. Akhirnya di-stop lah. Padahal kalau secara fisik ya, kalau Belanda nerusin kalah juga itu. Kalah juga kita bisa menang secara politik gitu. Karena ada ada divisi politik yang dipercayai gitu, dan politik bebas aktif. Makanya dengan politik bebas aktif itu kan kemudian disebar macam-macam. Ada yang pergi ke Arab, ada yang pergi ke Ceko ya, kemudian mendapatkan pengakuan dari Soviet. Ada yang ke blok-blok Barat gitu ya. Jadi Perang Dingin itu di awal-awal kemerdekaan Indonesia menjadi konteks yang krusial yang membuat pengakuan kemerdekaan itu terjadi. Iya. Jadi kalau tidak ada Perang Dingin, kalau misalnya Indonesia merdeka, dekolonisasi terjadi, kemudian tidak langsung masuk dalam periode Perang Dingin, mungkin Amerika Serikat nggak akan mengubah sikap terhadap Belanda. Gitu. Kalau nggak ada Soviet, Amerika Serikat mungkin tidak akan mengubah sikapnya yang tadinya mendukung agresi militer Belanda. NTT mungkin Belanda, Mas. Iya. Sama kayak Ambon kan, RMS tuh. Kalau nggak terjadi itu, kayak gitu. Maksudnya RMS mungkin merdeka? Itu kan daerah timur tuh dekat dengan Belanda sebenarnya. Oh iya, betul. Kenil kan, Londo Ireng gitu. Serius ini. Iya. Masuk kayak gitu. Oke, ya, betul. Nah, kembali dikit mungkin ke anti kolonialisme ya. Sebenarnya kan kalau gue mungkin last kritik nih, itu bahwa kalau kita bandingkan kan yang punya pengalaman kolonialisme kan nggak cuma Indonesia ya, banyak itulah. Cuman buat beberapa negara, terutama yang udah bisa kita bilang maju dan juga punya sejarah kolonialisme sebelumnya kayak Jepang, Cina, dan Korea Selatan gitu misalnya, itu Jepang sejarah penjajah, agresor. Dulu pernah juga kan di bawah Inggris. Enggak ya. Enggak secara cuma dipaksa buka perdagangan. Oke. Pengalaman kolonialisme enggak exact sama, tapi kalau soal recognition segala macamnya dulu sama. Kayak itu pernah direndahin juga tuh Jepang. Ya. Nah, masuk tadinya itu Jepang itu mau bergabung ke Barat. Iya, tapi dia bilang enggak setara kita. Dianggap sebagai bagian dari Yellow Peril. Oke. Nah, sama Kaisar Jerman. Jadi ya akhirnya gue nggak diterima di situ. Akhirnya kemudian
Ya ada berdua perdebatan tuh, meninggalkan Asia bergabung ke Barat atau menguasai Asia. Asia S1 cahaya Asia. Kemudian yang menang perdebatannya adalah Asia dan akhirnya memobilisasi pan-Asianisme, termasuk ngasih ruang untuk kelompok-kelompok radikal India. Jadi kita kan familiar sama India itu Gandhi gitu ya, tapi yang berjuang itu nggak cuma Gandhi yang cinta damai begitu ya. Ada juga yang violence gitu ya, yang radikal gitu, yang keras. Nah ini Bose bersaudara ini ada salah satunya kabur ke Jepang. Jadi dia melakukan perlawanan bersenjata gitu. Kalau sama Inggris ya disebut teroris lah. Ya. Dia disembunyikan di Jepang. Akhirnya kemudian Jepang nanti harus mengekstradisi karena ya pokoknya untuk menjaga hubungan sama Inggris gitu lah. Oke. Balik lagi ke pertanyaan tadi di awal, itu sebenarnya gue ambil sebagai comparison aja gitu kan. Tapi dari masalah anti kolonialisme ini kan kemudian di masing-masing negara tuh ya kita lihat apa sih sebenarnya proyek dekolonisasi dari masing-masing bisa kita lihat. Nah, cuman buat di beberapa negara seperti yang gue bilang tadi, bagian dari proyek dekolonisasinya adalah bukan elemen utamanya adalah ya bahwa perbaikan ekonomi dari bangsanya sendiri. Bagaimana narasi yang dari di Cina itu misalnya yang paling baik kita dengar ya dia bisa mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan, dia bisa melakukan industrialisasi, dan sekarang juga dalam cukup banyak aspek mulai bisa menyamai Barat gitu kan. Nah, tapi di Indonesia yang gue lihat ya tadi kebanyakan baliknya ke appeal untuk merasa setara tadi itu aja gitu. Perbaikan betterment-nya itu secara ekonomi, secara real itu kurang kelihatan. Menurut gue dua hal itu tidak terpisah ya. Tidak terpisah. Problemnya adalah menurut gue adalah karena ada yang mampu gini. Jadi dalam struggle of recognition tadi kan dia harus membuktikan bahwa dia memang mampu. Mampunya diukur dari mana ya? Dari kemudian deliver untuk menciptakan kemajuan tadi gitu kan. Kan. Jadi ini seharusnya setara. Makanya Cina kan begitu. Pasca 90-an dia mulai naik. Ketika ekonominya membaik kan dia bikin olimpiade. Hal yang penting juga ya. Nah, yang dia tunjukin sebagai bagian dari itu juga. Tapi ini jalannya bareng gal. Ya, ada juga negara-negara yang dites. Yang ininya nggak terlalu beres, tapi kemudian ya justru karena itu harus kemudian dikompensasi dengan yang besar-besar, simbolik. Itu eksesif karena nggak seimbang gitu. Harusnya kan kalau ini seimbang itu bisa tumbuh bareng nih gini. Tapi kalau yang ininya macet, yang ini harus dikompensasi. Kalau perayaan gini, kuat aja kalau banyak kalau banyak monumen, kalau banyak bangunan benar-benar nggak fungsional, nah itu berarti yang substansial mungkin ada problem. Nah, saya nggak bilang di lihat aja kalau banyak bangunan, banyak patung, di Asia Tengah banyak gitu. Gitu ya, Asia Tengah ya, Asia Tengah. Nah, itu indikator paling gampang untuk melihat keberhasilan proyek-proyek itu ya. Kalau kebanyakan simbol berarti yang langsung berkaitan dengan kemajuan ekonomi gitu ya, livelihood itu. Nah itu kan kemudian ini masalah di kita gitu kan, industrialisasi sebagai jalan paling umum gitu untuk kemudian menjadi negara berpenghasilan tinggi, negara maju, itu kan justru kita mengalami deindustrialisasi di awal 2000-an dan itu nggak balik gitu kan. Dan ini sebenarnya ya somewhat juga berkaitan dengan ya tadi kan bagaimana rekognisi dan juga mungkin image negara gitu ya. Karena buat dulu kalau kita lihat juga mungkin gua agak narik comparison lagi, kalau di Amerika Serikat dulu ya di heyday-nya juga di 70s, di 80s itu kan ya ada American Dream itu sangat real dalam artian ya bahwa orang bisa mendapatkan pekerjaan ya di industri dan itu semua bisa membawa mereka ke middle class gitu. Nah
di sini itu kurang ada aspirasi yang serupa, dan juga secara keseluruhan gimana ada proses untuk membawa industrialisasi itu. Justru kebanyakan adalah secara mentalitas gitu ya. Keberlanjutan dari yang ekonomi kita keberlanjutan dari apa yang terus berlangsung dari dulu, ekstraksi sumber daya alam gitu kan. Jadinya dan juga ya tourism gitu kan. Karena kan di mana-mana kalau imaging bangsa Indonesia misalnya nggak jadi bangsa yang industrius gitu, tapi ya indah alamnya, indah alamnya, diiri oleh seluruh dunia gitu, ingin dikunjungi. Nah, jadi kan itu gitu loh. Ya kemudian ada ungkapan seksis yang sering diulang. Iya, benar. Gadis cantik. Benar. Ini pejabat-pejabat selain seksis juga salah. Nah, iya, makanya dia kan. Ini gitu kadang sebel kalau ada yang mentalitas atau mindset itu kan yang kemudian juga kita lihat nggak berubah. Iya. Kan berganti. Itu menurut gue indikasi bahwa proyek dekolonialisasi kita nggak jalan gitu loh, secara substantif gitu. Jadi kita terlalu heavy di simbolik, dan itu juga akan bisa berpengaruh terhadap kebebasan. Karena yang substantif industrialisasi mengubah struktur pembagian kerja internasional gitu kan, itu nggak terjadi. Yang kemudian kan harus dijelaskan, kita udah merdeka tapi apa sih apakah kita beneran sudah merdeka? Iya. Karena yang struktural, yang fundamental tadi nggak berubah, ya lu harus ngasih sesuatu yang membuat orang melihat bahwa kita sudah beda. Makanya dikompensasinya dengan monumen Garuda ya Mas ya. Jangan sebut ya. Aduh. Kalau masih yang itu loh. Oh enggak ya. Punya pengalaman arsitektural enggak Mas? Kalau enggak jangan bicara deh. Jangan, dilarang. Saya bikin godol. Tapi ya tadi justru simbol-simbol tadi adalah kompensasi terhadap kegagalan perubahan struktural gitu ya. Nah tapi makanya tadi kalau dibilang tadi ada American Dream, kalau dream kita kan ada juga. Apa itu? Korea itu loh. Apaan Mas? Melenting ya, Korea melenting ya kan? Itu kayak diskursus baru-baru ini deh. Ya, tapi menurut gue itu merefleksikan stagnasi perubahan struktural. Jadi karena perubahannya struktural, karena nggak ada perubahan struktural, orang itu tidak membayangkan mereka mengalami mobilitas vertikal karena mereka menjadi bagian dari proses pembangunan ekonomi dari tadinya misalnya UKM kemudian jadi pelaku industri apa, kemudian mengembangkan pesawat, mengembangkan apa gitu. Mimpinya itu nggak begitu. Mimpinya adalah saya kemudian disuruh-suruh, karena dengan disuruh-suruh itu diperlakukan sebagai tadi Korea yang kemudian dilecehkan, nggak dianggap, itu kamu tahan aja. Kenapa? Karena mekanisme untuk mobilitas vertikalnya adalah relasi patron klien. Gitu loh. Jadi kalau jadi klien itu ditindas terus gitu loh. Ditindas, nanti kalau dianggap loyal, ya nanti diangkat. Nah, maka melenting gitu. Jadi itu bukan menurut gue ya. Self-image menurut gue maksudnya itu bisa dipahami, tapi kalau dilihat dalam konteks yang besar itu sakit sih. Itu gambaran negara yang tidak sehat gitu loh. Jadi itu Indonesian Dream ya, Korea melenting itu menggambarkan stagnasi industrialisasi kita gitu, dan menunjukkan betapa ekonomi politik kita itu masih diperangkap oleh sektor ekstraktif dan state capture gitu. Jadi ya bukan hal yang harus kita rawat gitu ya, dengan diromantisasi gitu. Oh dulu susah kemudian jadi senang karena siap dilecehkan dulu gitu. Itu menggambarkan situasi yang sebenarnya nggak baik. Indonesian Dream itu masa mobilitas vertikalnya dengan mengintegrasikan diri ke dalam relasi patron klien gitu, yang bukan cuma jelek untuk kita karena kemudian ayo kita ditindas dulu, dinormalisasi gitu kan, tapi juga bahwa ekonomi kita itu akan selamanya jadi ekonomi yang ekstraktif, akhirnya jadi rebutan antar geng-geng patron klien aja. Benar. Bagaimana kita kemudian menghadirkan ekonomi yang punya nilai tambah lebih gitu. Iya. Ini memang harus
riset ulang. Gitu. Nah, ini kemudian yang perlu ya kalau dari bagian nation building ya yang harus lebih dilakukan secara lebih komprehensif. Ya, tapi itu mungkin bahasan lain ya, tapi udah cukup menjadi insightful banget gitu. Iya, sangat. Nah, mungkin gue sedikit lagi dua hal terakhir mungkin terkait bebas aktif atau mungkin sering dengan bebas aktif. Itu kan terkait juga dengan netralitas dan non-interference. Karena kita lihat sekarang apalagi sangat banyak konflik gitu, nggak cuma persaingan antara Amerika Serikat dan China, tapi juga konflik lainnya, baik di kawasan kita sendiri, Myanmar, di Gaza, Palestina, dan juga Rusia, Ukraina. Nah itu kira-kira dalam pemaknaan bebas aktif oleh Presiden Prabowo dari pemerintahan selanjutnya, itu bagaimana gitu terhadap ini non-interference dan juga mungkin karena dia tadi banyak mengambil pelajaran dari Perang Dunia II, dari Perang Dingin, apakah masih akan sama gitu neutrality dan non-interference? Ya tadi kalau menurut gue karena Prabowo sangat menginternalisasikan pemahaman Perang Dingin yang dialami ya pada waktu itu, ya saya kira penafsiran Prabowo akan seperti itu gitu ya. Dia akan kemudian menafsirkan bebas aktif itu dalam kerangka neutralitas dan non-interference kan. Makanya ya kita lihat kecenderungan pernyataannya seperti itu. Lalu yang kemarin saran solusi damai untuk Rusia Ukraina. Nah itu Base-nya juga dari asumsi yang demikian gitu. Ya benar. Sehingga masalahnya kan kemudian apakah ini adalah cara pandang yang sepenuhnya tepat untuk dunia kita hari ini. Tentu saja ini perdebatan gitu ya. Tentu saja ini sesuatu yang kita nggak punya jawaban firm, tapi kalau saya in the position bahwa kayaknya nggak cukup gitu dengan penafsiran ya semacam itu. Karena apa? Karena ini bukan perang dingin baru, ini bukan Cold War 2.0 dengan aktor yang berbeda gitu ya. Ini lebih kompleks. Pertama, pemainnya bukan dalam kerangka blok tadi ya. Kemudian kedua, dia tidak ideologis. Iya. Tidak ada motivasi ideologis yang sangat kuat gitu di dalam kontestasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya. Tentu saja masih ada warna-warna dan retorika free world. Iya, ada framing begitu. Anti kolonial dan seterusnya, tapi tidak seperti Perang Dingin yang memang dimobilisasi dengan ikatan ideologis gitu. Yang ini kemudian tentu memunculkan dinamika yang sebenarnya berbeda gitu ya. Kemudian pemainnya juga mungkin lebih banyak juga kan, makanya nggak cuma bipolar pun mungkin weak bipolarity gitu. Ada dua yang agak menonjol, tapi di sekitarnya itu banyak juga yang dampak signifikan gitu ya. Kemudian selain itu dimensinya juga lebih kompleks sekarang. Ekonomi kita sudah sangat terintegrasi secara global. Amerika Serikat mau decouple dari Cina aja susah banget gitu kan. Ya enggak. Ya karena sudah sangat terintegrasi itu interdependensinya sangat dalam banyak hal. Ya ini yang kemudian kalau saya melihat bahwa ini bukan semata Cold War 2.0 gitu ya. There are some elements dari Cold War gitu, tetapi tidak sepenuhnya sama, sehingga penafsiran yang klasik yang menerjemahkannya sebagai neutrality gitu ya, dan kemudian non-interference mungkin tidak cukup. Bukan berarti non-neutrality dan non-interference tidak sesuai, tapi mungkin tidak hanya itu, atau penerapannya juga harus memperlihatkan dan memahami konteks yang lebih luas. Oke.
Ya, gue ada sedikit hot takes nih. Sebenarnya kalau non-interference ya sebenarnya, kalau kita kalau dirunut dari pengalaman historis kita itu sangat understandable ya, karena kita nggak pengen campur urusan kita dan gimana. Tapi kalau yang namanya negara besar, apalagi kalau kita pengen menjadi negara besar dan menganggap diri kita negara besar, cenderungannya pasti nggak mungkin non-interference gitu, pasti ada aja interference-nya gitu. Atau Indonesia kan udah sering interference. Timor Leste itu intervention. Nah, ya itu kan luar biasa gitu. Nah, cuman ya gue ngomong dalam konteks sekarang gitu kan, misalnya kemudian kita lihat ada di Myanmar yang dengan di lingkungan kita misalnya gitu kan, ya harusnya negara yang besar seperti Indonesia juga bisa punya kemampuan untuk memproject powernya in such a way ya kemudian bisa mengubah juga dari kondisi atau preferensi politik domestik di negara-negara lain gitu loh. Karena kalau misalnya kita kita strict non interference ya jatuhnya agak abai sebenarnya. Bukan agak abai, lebih cocok pun negara kecil menurut gue gitu. Oke. Emang dia nggak punya power. Kalau orang punya power bahkan akan lebih cenderung dipakai. Lebih aktif ya. Secara normatif ada dorongan untuk itu kan. Iya. Dalam Perdamaian dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan ya, perdamaian abadi dan keadilan sosial gitu ya, keadilan ya. Saya kira kemudian ya memang ya harus ada upaya-upaya memproyeksikan kekuatan tadi ya, untuk menciptakan situasi yang kemudian lebih baik untuk kita semua gitu. Kalau dibiarkan aja misalnya Myanmar dia akan melemahkan ASEAN karena kemudian ada satu anggota yang ya situasinya seperti itu. Bisa juga kemudian ada proliferasi konflik ya dan seterusnya yang kemudian membuat orang lain tidak melihat ASEAN sebagai sesuatu yang bisa berjalan. Kalau ASEAN nggak dilihat sebagai sesuatu yang bisa memberikan solusi, orang nggak menghargai ASEAN. Kalau orang nggak menghargai ASEAN, sentralitas ASEAN berkurang, kemudian ya orang-orang kemudian melihat bahwa ya ngapain memperhatikan ASEAN, udah kita jalan masing-masing aja pakai AUKUS, Quad gitu ya. Gitu. Jadi apa yang kelihatannya nggak ada hubungannya, itu bisa jadi ada hubungannya gitu. Jadi ketika saya nggak mau terlibat di Myanmar secara lebih penuh gitu ya, secara lebih positif, secara lebih aktif gitu, jangan-jangan malah kemudian punya dampak besar gitu ya. Betul. Ya, legitimasi ASEAN dan legitimasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Tapi keterlibatnya seperti apa itu yang kemudian harus dipikirkan gitu kan, karena Indonesia sempat di awal konflik itu kan sempat mencoba terlibat tapi malah jadi dibenci kan sama kelompok-kelompok anti pemerintah kan, karena dianggap sebagai mau berkolaborasi, mau mengakui permisif. Sempat menilai Indonesia kan bakar dulu. Kontroversial juga. Iya, jadi emang saya setuju, tetapi hitung-hitungan konteksnya. Jadi intentional philosophically gue setuju. Iya. In principle setuju. Itu perlu lebih banyak. Oke. Benar. Nah, terus satu lagi mungkin terakhir dari gue juga. Dulu Bung Atta juga menulis di artikelnya itu bahwa dulu kan namanya juga Indonesia sebagai negara berkembang itu dia banyak menerima dari luar dari dunia lah gitu ya, dia baik dari negara-negara secara bilateral ataupun dari organisasi internasional. Nah, salah satu aspirasi juga yang disebutkan adalah ya bagaimana kemudian Indonesia ketika sudah maju bisa give back to the world gitu lah kemudian kan. Nah, ini juga yang menurut gue bagian dari mentalitas negara maju yang kemudian perlu dilakukan. Dan itu kan juga sebenarnya levers of power juga gitu kan, kalau kita misalnya banyak ngasih bantuan ke negara lain. Give back juga, tapi salah satunya kan kalau tadi misalnya kita mau project power kita, ya kita levers of power itu kan salah satunya lewat kekuatan secara material, itu kan secara ekonomi, secara perdagangan, itu yang kemudian
perlu nggak cuman kita untuk mencapai ke sana untuk bisa menggunakan power juga harus ditingkatin dulu, karena ya secara de facto kita masih sedikit gitu international profile-nya. Kalau kita kan selama ini kuatnya legitimasi secara moral gitu ya. Kita jadi jembatan, historis. Kita jadi penyembatan, Bandung Spirit. Kita jadi penyembatan, kita jadi mediator. Tapi secara angka berapa dolar sih yang dikasih Indonesia gitu, berapa aid, kalau dari Indonesian Aid tuh ada Indonesian Aid udah ada, terus perdagangan Indonesia juga kayak gimana sekarang. Nah itu yang belum kelihatan gitu. Jadi harusnya ya bisa di seek juga perubahan, improvement dalam international standing Indonesia, nggak cuma dari yang sebenarnya juga material. Ya sebenarnya bisa diintegrasikan dengan kepentingan nasional yang pragmatis. Iya. Kan? Kayak Inggris itu ngasih beasiswa sebenarnya nggak cuma menguntungkan yang dikasih beasiswa kan? Iya, ada hitung-hitungan itunya. Menghidupi kampus-kampus di Inggris juga gitu kan. Sebenarnya menyelamatkan industri pendidikannya Inggris juga gitu. Oh, dari situ dihitung. Kan? Coba lihat. Iya benar. Atau konflik sama Cina ini, mahasiswanya turun kan? Iya. Itu kampus-kampusnya terketir gitu. Jadi sebenarnya ya tadi no freelance tadi gitu ya. Benar. Apa ya? Ya kita juga harus lebih pintar. Jangan jadi cunning, jangan jadi nggak tulus, tetapi harus pintar juga. Be smart gitu. like that. Be humble. Oke. Ada satu lagi? Sudah. Selamat Hari Kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Ya, semoga kita bisa semakin bebas dan semakin aktif secara substantif, tidak secara simbolik. Luar biasa. Jadi tidak hanya melenting karena patron klien. Ya, betul. Dan kemudian melanggengkan relasi ekonomi yang ekstraktif yang meletakkan Indonesia dalam pembagian kerja internasional yang membuat kita tidak bisa melakukan industrialisasi gitu ya. Tapi ya bebas aktif yang mengantarkan kita pada perubahan yang sifatnya transformasional. Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar, yang kreatif gitu ya. Fine. Oke ya. Dan gitu, merdeka. Selamat sukses untuk Presiden Prabowo selanjutnya. Semoga bisa menjalankan politik bebas aktif. Siap. Itu aja teman-teman untuk episode 45 edisi spesial kemerdekaan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.